Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan program buku besar pada FC Accounting. Nah, kita mulai dari membuka ini ya, shortcut. Ini ada shortcutnya. Kita double klik. Kemudian kita kasih password akun. Nah, ini ada dua modul ya. Modul buku besar dan modul kasbank. Saya jelaskan dulu tentang modul buku besar. Kita klik buku besar, kasih password 111, enter ya. Oke, kita mulai dengan data induk. Data induk bagian perkiraan. Nah, bagian perkiraan ini ada dua kelompok. Satu disebut bagian golongan ya. Ini namanya bagian golongan. Nah, ini kalau kita klik, nah ini namanya bagian golongan ya, atau golongan aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva lain-lain ya, wajiban jangka pendek, wajiban jangka panjang, ekuitas. Nah, ini namanya golongan ya. Golongan itu adalah induk dari chart of account. Jadi chart of account itu anaknya, golongan itu induknya ya. Jadi sebelum kita membuat bagian perkiraan, kita bikin dulu namanya bagian golongan. Dan bagian golongan ini nantinya akan menjadi bentuk atau format dari laporan keuangan ya. Oke, kita lihat sekarang aktiva lancar. Nah, ini aktiva lancar tadi dari kas, piutang, persediaan, lain aktiva lancar lainnya ya. Ini kalau kita cetak, ini cetak. Nah, ini isinya ya, isinya aktiva lancar ya. Oke. Keluar. Kalau golongan ini mau ditambah contoh ya, ini kita klik ini. Nah, kalau mau ditambah kita tambah nih. Tambah misalnya nomor 2. Investasi saham, misalnya investasi obligasi. Investasi obligasi ya. Oke, ini di enter, simpan. Oh ya, kalau nambah gitu. Jadi gini ya, tambah 03, enter, misalnya kita tulis lagi investasi lain-lain misalnya ya, lain enter. Nah, ini simpan ya. Itu kalau nambah. Misalnya ini kita mau ubah ya, salah nih contohnya. Nah, klik ini, kita klik dulu ubah investasi, ini enter ya, enter. Untuk itu membukanya di enter, investasi ya, enter, simpan. Nah, gitu ya. Jadi untuk bagian golongan itu kita bisa tambah, bisa kita ubah, dan bisa kita hapus ya. Contoh ini sekarang mau saya hapus, kita klik sini, hapus, akan dihapus ya. Nah, gitu. Ini mau dihapus, klik dulu, hapus ya. Nah, gitu ya. Jadi cara menambah, mengubah, dan menghapus bagian golongan. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Di dalam bagian golongan ini ada apa? Kita klik ini. Nah, ini namanya bagian perkiraan. Jadi bagian perkiraan itu di dalam dari bagian golongan ya. Nah, ini kalau mau kita tambah, kita klik dulu tambah. Ini ya sama, kita kasih nomor 3, investasi saham PT apa misalnya ya, Garuda
enter, simpan ya, gitu ya. Tambah, enter, rubah jadi 4, tambah lagi misalnya PT Merdeka, enter, simpan. Oh, ini salah nih merdekanya, ya ubah, enter, enter, ini nah gitu ya, enter, simpan ya, gitu. Itu nambahnya, terus kemudian ubah. Kalau mau dihapus ya diklik lagi, hapus, perkenalkan dihapus, yes. Nih misalnya lagi sama mau dihapus, yes. Oke, gampang ya untuk melakukan penambahan, perubahan dan penghapusan ya. Jadi sama di tempat lain juga sama. Jadi kalau di sini nih contoh aktif pelancar, kas setara kas, bagian perkiraan. Nah, ini kan ini udah ada misalnya ini rekening BCA ya. Ini mau ditambah nih contohnya. Ya, kita klik dulu di sini, tambah. Ini kita tambahnya BCA ya, BCA ini ya. Kamu tambah BCA jadi tambah BCA itu kelompoknya 1 ya. 1. Nah, itu Bank BCA katanya ya. Nomornya sudah ada BCA. Kita ketik nomor 3. Dan ini udah ada nih, ini udah ada. Kita copy aja. Nomor 3 ya, copy. Sorry ya, ini hilang ya, tambah BCA nomor 3. Enter 3. Ban. Nah, itu ya, BCA 3 diurutkan lagi. Nah, gitu. Nah, kalau kita nambah bank, ini KB-nya belum ada ya. Nanti ada cara bagaimana ngisi itu KB ya. Jadi untuk rekening kas dan bank nanti memang harus ada tanda KB-nya. Oke, saya kira itu cara untuk menambah ya. Kalau mau diubah ya tinggal klik lagi di sini, ubah ya. Sebentar. Misalnya ini mau 3A gitu. Enter, simpan. Nah, gitu ya. Oke. Saya contohkan sekali lagi, ini keluar. Nah, misalnya saya nyontoh di penjualan. Nah, klik ini penjualan barang atau jasa nih ya, bagian pikiran. Nah, ini mau ditambah nih misalnya. Ya, kita tambah aja. Tambah nomor 2 misalnya. Jasa perbaikan misalnya lain-lain ya. Lain. Enter, simpan. Oh ya, itu ya kalau cara menambah. Mau dihapus, ya klik aja ini. Klik ini. Klik, udah yakin, hapus. Yes. Oh ya, sama ya. Jadi mau di biaya ini juga sama. Kita klik ini dulu, nanti klik ini, baru klik bagan. Gitu ya. Jadi kita mulai memilih ininya dulu, bagan golongannya dulu. Setelah golongan ini dipilih, baru masuk ke bagan kiraan ya. Itu cara menambah bagan golongan dan bagan kiraan. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk bagan perkiraan khusus. Nah, ini di sini ini akun-akun tertentu itu kita kasih tanda ya. Contoh ini kas bank nih, bank ini yang baru kita tambah tadi. Ini nggak ada KB-nya. Jadi kalau nggak ada KB-nya, nanti dia tidak terhubung dengan modul kas bank ya. Jadi dia tidak muncul di modul kas bank. Jadi ini harus kasih KB ya. Contoh kita kasih lihat ya. Ini misalnya belum ada KB-nya nih ya, nomor 3 keluar. Kalau saya buka di sini, kita mau mencatat. Nah, ini si nomor 3A-nya nggak ada ya, belum ada ya. Jadi dia belum diresmikan menjadi buku kas. Jadi harus dikasih tanda KB ya. Nah, ini di perkiraan khusus. Nah,
Nah, ini saya kasih KB nih. Ini klik KB, ini KB. Nah, ini kalau kita udah kasih KB, maka di di sini dia akan muncul. Nih, kita lihat. Nah, ini ada nih, ya. Jadi gitu caranya, ya. Jadi akun-akun khusus itu mesti dikasih tanda supaya dia bisa berlaku sesuai dengan fungsinya, ya. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi ini KB khusus kas bank. Nah, ini PU itu untuk piutang ya. Nanti ada subnya supaya ada subnya. Ini piutang ini harus supaya ada subnya ya. Nah, ini persediaan barang supaya nanti ada inventory system. Nah, tapi karena di dalam modul ini saya tidak akan menjelaskan tentang inventory, maka ini menu khusus ini sebaiknya kita hapus saja ini ya. Ini kita hapus. Jadi nggak pakai ada. Oh, ini sudah ada kelompok barang yang nggak mau dihapus ya. Jadi kalau sudah ada barangnya dia nggak mau juga. Oke. Jadi ini dikasih tanda SP perkiraan ya sesuai dengan fungsi-fungsi ini ya. Utang usaha nanti ada HU ya. Oke. Nah, ini setelah kita kasih tanda ini, maka nanti kita lihat di sini ada perkiraan. Nah, itu muncul ya. Ini yang dikasih tanda PU ya. PP, uang muka, ya, SP, HU, uang muka. Jadi yang dikasih tanda sub itu dia akan membuat sub perkiraan. Ini untuk nambah sub perkiraan ya kita klik tambah aja ya. Tambah, kita enter ya. Nah, enter lagi misalnya ini nomor. Kalau kita lupa nomornya itu dia nggak mau, nomor sudah dipakai ya. Jadi kita misalnya bikin nomor 4. Bentar, misalnya ini samalah namanya ya. Ini simpan. Oh, ada nomor 4 ya. Jadi ini kita hapus saja ya, hapus. Nah, gitu ya. Oke. Jadi sub ini perlunya adalah untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa perkiraan itu ada detailnya ya. Juga nggak semua perkiraan dibikin sub. Ya, kita pilih aja ya. Misalnya piutang, terus utang dikasih sub ya. Jadi memberi subnya di sini tadi ya, di sini. Nah, di sini kita memberi tandanya. Jadi untuk kas bank dikasih KB ini ya. Yang piutang mau dikasih detail kasih PU ya. Terus ini mau dikasih PP, piutang pegawai, uang muka ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah bikin sub, nah di sini kita membuat format arus kas. Arus kas ini kan biasanya dibikin mana operasional, mana investasi gitu ya. Ini kita tinggal klik aja nih, misalnya saham ini. Investasi, enggak mau saya rubah ini jadi transaksi lain misalnya. Ini tinggal diklik gini. Nah, dia jadi transaksi lain ya. Tuh, transaksi lain. Ini mau dibalikin lagi investasi ya, kita klik lagi. Nah, gitu. Untuk membuat format arus kas. Keluar. Berikutnya jurnal tetap. Ini untuk membuat jurnal-jurnal misalnya jurnal penyusutan yang tiap bulan dilakukan ya. Ini dibikin dulu. Jurnal penyusutan bangunan ya. Isinya apa jurnalnya ini misalnya. Debit kredit. Nanti dibikin aja supaya nanti jurnalnya tiap bulan kita tinggal pakai ya. Oke. Yang terakhir dari untuk registrasi. Ini biasanya kalau mau ganti nama perusahaan biasanya saya kirimkan data. Nah, ini nanti tinggal diklik ubah registrasi keluar. Itu kalau nama perusahaan mau diganti biasanya saya kirim ada file ya, file untuk nama perusahaan. Nah, berikutnya bagaimana mencatat transaksi ya. Nah, transaksi memorial. Jadi transaksi itu kita bagi dalam 2 kelompok aja ya. Satu transaksi kas bank. Selebihnya yang tidak masuk kas bank. Itu semua diinput di memorial. Oke. Ini kita mulai menginput ini. Nah, kita mulai dengan nomor baru. Nomor baru, enter. Yes. Nah, terus ini untuk helpnya. Itu kita klik ini. Ya. Nah, apa ini? Kita misalnya mau nyari piutang ya. Piutang. Enter. Nah, itu. Utang usaha, enter. Enter lagi. Nah, jika dia punya sub, maka dia otomatis akan mencari sub.
Tapi kalau kon itu tidak punya sub, dia lompat ya. Oke. Nah, ini kita klik lagi, ini pilih ya. Selain pilih, ini bisa juga kita enter tanda tanya ya, atau kasih garis miring gitu. Enter. Nah, bisa juga begitu ya. Pilih, enter. Nah, masuk sini. Misalnya kita ketik penjualan. Enter. Nah, posnya debat ya. Kita klik debat ini. Oke. Enter misalnya 10 juta. 1, 2, 3. Enter ya, simpen. Nah, gitu. Itu untuk mengisi debitnya. Coba untuk ngisi kreditnya kita tambah. Lari ke sini. Nah, kita mau ngisi misalnya penjualan ya. Ini ketik gini ya, dikasih tanda garis miring, enter. Nah, 414101, enter. Nah, ini penjualan. Enter. Nah, dia lompat ya, karena subnya itu tidak ada. Penjualan tidak memiliki sub, dia lompat. Nah, penjualan, kita tulisnya kredit. Nah, gitu. Enter. Simpan. Nah, udah seimbang ya, jurnalnya seimbang. Ini lihat nih, kreditnya sama ini ya seimbang. Ini kita bisa cetak ya bukti jurnalnya. Nah, itu ya daftar jurnalnya. Oke. Saya kira begitu ya cara nginput. Jadi kalau nginput baru selalu nomor baru. Kalau menambah ini di dalam transaksi itu bukan nomor baru, di sini nambahnya ya, tambah gitu ya. Kalau nomor baru berarti nomor ini akan baru lagi ya. Oke. Itu cara nginput memorial. Nah, ini kalau yang ini berikutnya adalah jurnal memorial tetap ya. Jadi memorial tetap itu seperti yang saya katakan, misalnya penyusutan. Kita contohin ya, mas saya mau jurnal penyusutan ini. Nah, ini udah ada nih nomornya, misalnya jurnalnya. Ini kita tinggal ketik ini ya. Jadi kalau misalnya ini udah disetting ya, udah dibikin ini dengan nomor baru. Enter. Nomor baru, yes. Data jurnal. Nah, cuman gitu ya. Jadi jurnalnya kita tidak usah nulis lagi debit kredit. Tinggal memanggil jurnal yang kita udah set dari awal sehingga bulan itu bisa masuk jurnal ini ya. Oke, kalau mau batalin kita batalin lagi. Gitu ya. Jadi kita batalin misalnya. Yes. Nah, hapus. Jadi ini misalnya mau jurnal penyusutan bangunan. Nah, ini bangunan ya. Dan nomor baru. Enter. Yes. Catatkan jurnal. Nah, gitu. Jadi ini ya udah di set dari awal ya. Jadi jurnal penyusutan itu apa debitnya, apa kreditnya ya. Oke. Keluar. Nah, setelah kita mencatat ini kita bisa lihat jurnal-jurnalnya ya. Kita bisa lihat tadi memorial contohnya. Semua tanggal. Nah, ini ya, memorial yang pernah diisi nih. Ya. Tuh, macam-macam ya. Jadi jurnalnya bisa dilihat. Oke, ini buat ngelihat aja ya. Bisa kita cek. Sini cetak di sini daftar jurnal nih. Cetak daftar jurnal ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lanjut tuh bisa lihat semua ya. Oke. Nah, sekarang kita keluar. Nah, apa yang kita sudah input di sini, apa yang input di sini ya. Ini bisa lihat buku besarnya ya. Ini coba enter. Nah, itu bisa lihat juga ya. Tadi ada piutang. Nah, tuh bisa lihat ya. Jadi saya baca cetak nih buku besar dengan sub semua. Lanjut. Nah, ini aja. Jadi bisa tampil buku besar sementara. Jadi waktu kita habis input, kita bisa lihat buku besar sementaranya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita sudah input di sini, itu di sini belum ada. Hasilnya belum ada. Ya, tuh belum ada, masih kosong. Kenapa? Karena di sini baru di input sementara ya. Jadi belum jadi laporan. Baru input transaksi belum muncul laporan. Nah, untuk memunculkan laporan kita lakukan ini, proses ya. Langsung akan proses yes. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Nah, kalau itu sudah diproses, maka di sini baru muncul angka. Nah, tuh ya. Jadi diproses dulu supaya laporan keuangannya muncul ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Kalau di sini kita nginput berapa periode ya, misalnya ini ada yang
bulan 12, sebelumnya ada yang bulan sebelumnya. Maka waktu proses ini dia hanya memilih bulan yang bersangkutan. Jadi misalnya kita punya 5 bulan, maka dia akan memproses bulan yang pertama saja ya. Yang bulan kedua, ketiga, keempat belum ikut ya, belum ikut. Jadi dia ikut bulan yang paling duluan ya. Jadi di sini ya laporannya adalah laporan bulan 1 nih ya, 21 ya. Nih. Tuh, bulan 1 tahun 2001 ya. Jadi yang 2000 ininya belum ikut nih. Yang baru kita input ini. Nah, ini nggak ikut ya. Ini nggak ikut ya. Jadi ikut sebagian yang memang diperlukan. Oke. Jadi kita bisa lihat neraca rugi laba sama, kita cetak. Nah, begitu rugi laba ya, ada. Jadi cara ngelihatnya gampang, tinggal diklik aja ini, dipilih arus kas, cetak. Nah, gitu ya. Ini sama juga rincian neraca. Nah, mau rincian neraca atau ini ya, ini kita cetak, ini 0 dicetak, bisa kita pilih lah ya, mau 0 dicetak, 0 tidak dicetak ya. 0 dicetak, nah, tuh jadi semua keluar ya. Kalau 0-nya dicetak, kalau misalnya 0-nya tidak dicetak, maka yang keluar lebih sedikit ya. Contoh, 0 tidak dicetak, nah, dia lebih pendek. Oke. Jadi gitu ya, laporan keuangan ini bisa dilihat dengan mudah sesudah diproses. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang saya katakan, dia ada 5 bulan, kemudian kita baru proses 1 bulan. Untuk memproses bulan berikutnya ini kita lakukan namanya ganti bulan ya. Kita ganti bulan, jadi bulannya ditutup sehingga dia membuat saldo awal untuk bulan berikutnya ya. Oke, kalau misalnya tadi yang kita proses masih kita rasakan salah, kita bisa kembalikan ya, kita kembalikan ya. Jadi coba lihat, perhatikan ya. Di sini ada bulan 12 ya. Nah, sekarang yang tadi kita proses kita mau kembalikan. Nah, ini balikin lagi. Kita klik begini. Nah, dia akan kembali lagi ya. Jadi di sini akan muncul tuh 2001. Nah, ini misalnya saya mau ganti deh. Ini ganti bulan 11 saja ya. Ubah. Nah, saya mau ganti 11 2022. Enter. Simpan. Nah, itu ya, udah ganti. Sekarang yang ini mau saya ganti, ubah sama apa katanya ini. Ubah transaksi yang ada subnya, lalu dihapus dan dicatat. Nah, kalau ada subnya dia nggak mau ya. Jadi kalau yang ada subnya ini, ada sub ini, dia ubah ini nggak mau ya. Jadi dia harus, katanya harus subnya harus dihapus dan dicatat kembali ya. Ini ada kesulitan ya. Oke, misalnya contoh aja ini kita hapus lah. Dia minta dihapus, kita hapus. Oke, kita hapus lagi. Hapus. Nah, kita coba sekarang kita posting ya, kita proses. Maka yang terbawa cuma bulan 11 ini ya. Kita coba cek. Kita lihat transaksi. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Tuh. Oh, bulan 11-nya masih ya, berarti ini ada di kas ini. Berarti di kas ini ada transaksi yang bulan bulan yang berarti di sini ada yang ada yang 2021 ya. Jadi dia dibawa oleh si kas bank ini ya. Jadi walaupun kita tadi ganti, dia bawaan dari sini ya. Kas bank ini ada yang bulan tahun 2001 ya. Oke, jadi saya kira itu. Jadi dia akan mengikuti di kas atau di memorial ya. Walaupun ini tadi kita ganti, dia nggak mau karena dia ngikut dari memorialnya kas ya, transaksi kas bank. Ya, jadi tetap dia bulan 1 ya. Jadi nggak bisa juga kalau kita ganti begitu aja karena harus lihat di kas banknya ya. Oke. Nah, itu saya kira
cara mengoperasikan modul buku besar ya. Ini bisa dibuka aja, tinggal diklik-klik aja nih untuk bukanya ya. Misalnya mau buka analisa rasio, tinggal klik cetak ya, hanya gitu. Jadi kalau untuk laporan lebih gampang, tinggal dilihat, dicetak ya. Nah kemudian kalau misalnya contoh kita tadi ganti bulan, itu kan konsepnya adalah kita menutup bulan yang sekarang, membuka saldo awal bulan. Nah kalau untuk ngelihat yang sudah ditutup, ini adalah laporan bulan lalu ya. Nah ini bisa tampil neraca rugi laba, ini kita tinggal pilih ya. Jadi untuk menampilkan laporan bulan lalu, jadi setelah ditutup itu dia pindah menjadi laporan bulan lalu ya. Oke, jadi saya kira itu cara mengoperasikan modul buku besar ya. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mengoperasikan modul kas bank ya. Oke, saya kira sekian. Terima kasih.